Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini ingin menjelaskan isi bab dari chapter 6 atau ebook 6, yaitu bab ini menjelaskan perbedaan akuntansi antara bisnis jasa dan bisnis dagang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adelia Safira dengan NPM akhir 212. Jadi yang pertama ini ada perbedaan bisnis jasa dan bisnis dagang, di mana bisnis jasa ini menghasilkan pendapatan dari pemberian jasa dan bisnis dagang membeli barang untuk dijual kembali harus mencatat penjualan, harga pokok, penjualan atau HPP, dan persediaan barang dagangan. Di mana rumus dasarnya adalah penjualan dikurang harga pokok penjualan sama dengan laba kotor dikurang biaya operasional sama dengan laba bersih. Dan yang kedua ada siklus operasi bisnis dagang. Siklus operasi bisnis dagang di sini meliputi 4 tahapan. Yang pertama ada membeli barang dagangan, yang kedua menjual kepada pelanggan, yang ketiga menagih piutang itu jika kredit, dan yang keempat menerima kas. Waktu siklus operasi berbeda tergantung jenis usaha, misal toko kelontong atau toko perhiasan. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Nisa Kalisa dengan akhiran NPM 207. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem persediaan, yaitu ada 2 metode pencatatan. Yang pertama ada perpetual atau berkelanjutan, yang kedua ada periodik. Nah, metode pencatatan perpetual ialah setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung mempengaruhi akun persediaan, banyak digunakan dengan sistem komputer. Nah, yang periodik itu pencatatan persediaan dilakukan hanya di akhir periode berdasarkan perhitungan fisik. Lalu ada transaksi pembelian, yaitu ada pembelian tunai dan pembelian kredit harus dicatat dalam jurnal. Dan syarat kredit contohnya 210 atau N30, berarti pembeli mendapat diskon 2% jika membayar dalam 10 hari dan harus membayar penuh dalam 30 hari. Lalu diskon pembelian dicatat sebagai pengurangan biaya persediaan. Lalu retur dan potongan pembelian terjadi jika barang dikembalikan atau rusak dan pembeli mengirim nota debit kepada penjual. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Nah, penjualan secara tunai ini dicatat sebagai pendapatan langsung. Lalu penjualan kredit dicatat sebagai piutang usaha. Lalu diskon penjualan seperti yang tadi 210 N30 itu diberikan untuk mendorong pelanggan membayar lebih cepat. Lalu retur penjualan dan potongan penjualan terjadi saat pembeli mengembalikan barang atau menerima pengurangan harga. Penjual menerbitkan nota kredit. Lalu yang keenam ada pengembalian dan potongan pelanggan. Jika pelanggan mengembalikan barang, perusahaan harus menyesuaikan akun, yaitu mengurangi pendapatan atau penjualan, menambah kembali persediaan barang, mengurangi estimasi piutang atau kas, estimasi retur dilaporkan sebagai aset lancar di neraca. Lalu yang ketujuh ada biaya pengiriman, yaitu ada FOB shipping point, yaitu pembeli menanggung biaya kirim. Lalu ada FOB destination, yaitu penjual menanggung biaya kirim. Lalu ada biaya pengiriman dapat dicatat sebagai beban pengiriman atau biaya penjualan. Lalu ada laporan keuangan perusahaan dagang. Ada 2 bentuk laporan laba rugi, yaitu single step income statement, yaitu semua pendapatan dikurangi semua beban. 2 ada multi step income statement, yaitu menampilkan laba kotor, laba operasional, dan laba bersih secara bertahap. Lalu di sini ada contoh studi kasus dari Dollar Tris Torres, menggambarkan bagaimana sistem akuntansi mencatat transaksi pembelian, penjualan, retur, dan inventaris dalam skala besar. Lalu ada contoh Net Solution menunjukkan perubahan dari bisnis jasa menjadi bisnis dagang dan bagaimana akun-akunnya disesuaikan. Kesimpulan dari bab ini menekankan bahwa akuntansi perusahaan dagang lebih kompleks daripada perusahaan jasa karena melibatkan persediaan dan harga pokok penjualan. Lalu, sistem pencatatan yang akurat, terutama sistem persediaan perpetual, sangat penting untuk pelaporan keuangan yang tepat. Lalu, transaksi perdagangan, pembelian
Penjualan, retur, dan diskon harus dicatat sesuai prinsip debit dan kredit agar laporan laba, rugi, dan neraca mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.